Recording in progress. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pembelajaran tema. Oke, bagi anak-anak yang sudah memiliki buku, maka bisa dibuka halaman 19 ya. Ya, Us. Kita ke pembelajaran PPKN. Penerapan sikap apa ini? Ya. Pancasila adalah dasar apa? Negara kita ya. Nah, Pancasila itu ada berapa? 5. 5. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. kemanusiaan yang adil dan Adil dan beradab, beradab, 3. Kesatuan Indonesia, Kerakyatan kerakyatan yang dipimpin oleh nikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, Islam. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Siap. Nah, oke, sekarang kita sambungkan dengan sarapan soal yang tadi pagi ya. Tadi soalnya sebutkan simbol sila ke-1 sampai ke-5. 1. Simbolnya adalah Bintang. Bintang. 2. Simbolnya adalah Pantai. 3. Simbolnya adalah pohon beringin. Emas. 4. Simbolnya adalah kepala Banteng. 5. Simbolnya adalah padi dan Betul. betul, good. Sekarang yang mau tanya ya, yang mengerjakan sarapan soal tadi siapa aja? Aira Us. Usada, cek satu-satu. Aira Us. Aira, oke. Mas Nazif, nah diperlihatkan kayak Mbak Binsa ya. Diperlihatkan kayak Mbak Binsa ya. Aku baru mau ngerjain, sudah selesai ya. Oh, berarti telat, berarti terlambat. Iza, Aira, Binsa, Nizam, Almira mengerjakan nggak? Ngerjain. Almira. Terus, siapa lagi? Fadil? Enggak. Zaki tidak. Bentar. Zaki tidak. Nazif? Tidak. Nazif ya? Nazif ya, oke. Raihan? Jaskira? Oke, Ahdan, oke. Terus, kita lagi, Usada cek lagi. Lihatin ke kamera biar Usada tahu. Tasya ngerjain nggak Tasya? Tasya ngerjain nggak? Oh ya, Pak. Tasya ngerjain? Enggak. Enggak. Putra ngerjain? Putra? Ya, Putra oke. Uli, ya enggak? Enggak. Algis? Enggak. Salah tadi. Agni, kerjain enggak Agni? Oke. Sabina, oke. Fadira, oke. Farela, ya. Abdan, oke. Terus Amel ya nggak tadi Amel? Nggak.
Arin ya nggak Arin? Nggak. Terus siapa lagi? Rehan kelas 6 berangkat. ini. Enggak juga. Kanza, enggak. Mbak Kana. Mas Raza enggak. Muzafa ngerjain, Us. Zafa, oke. Udah ya. Berarti Ustazah sebut lagi, ulang ya. Nanti yang belum ketulis coba bilang. Yang mengerjain sarapan soal. Aira. Coba yang lain di mute dulu, biar semuanya mendengar suara Ustazah. Ya. Aira, Pinza, Nizam, Almira, Raihan, Zaskira, Agni, Dira, Farela, Abdan, Muzafa, Nazif, Ahdan, Putra, Tabina. Sudah ya? Betul ya? Enggak, aku juga ngerjain, Us. Siapa aku itu? Najwa. Oh, Najwa. Oke, Najwa. Siapa lagi yang belum ketulis? Sudah? Sudah ya? Oke. Sekarang kita fokus lagi ke sini, ke tema. Nah, di sini temanya tentang apa sih tema satunya? Tentang selamatkan makhluk hidup di sekitar kita. Pertama Kita baca dulu. Berbagai jenis tumbuhan banyak dimanfaatkan sebagai makanan, ya kan? Dari sayuran, ada bayam, kangkung, ya kan? Masih banyak lagi. Kemudian, pernahkah kalian membantu ibu memasak? Siapa yang suka membantu memasak di rumah? Aku. Ya, sip. Nah, kalian tentu senang memasak, bukan? Senang memasak Iya, atau senang makan? Masak terus, Us. Masak terus? Senang memakan. Oh, senang memakan. Apa Senang ada yang suka dua-duanya, masak Us. dan suka memakan? Ya. Kemudian, apa yang perlu kalian lakukan setelah masak? Berarti mencuci Bereskan, Us, habis peralatannya, masak. ya kan? Membersihkan area masaknya dan membuang sisa-sisa sampahnya yang sudah tidak terpakai. Kemudian baru kita bisa melanjutkan aktivitas yang lain. Nah, oke. Sekarang kita lanjut ya tentang perilaku yang mencerminkan sila pertama. Yang ada di buku silakan dibuka halaman 20 ya. Nah, perilaku yang mencerminkan sila pertama. Simbol sila pertama adalah Bintang. apa bunyinya? Ketuhanan Ketuhanan yang Maha Esa. Esa. Nah, itu berarti kita takwa kita, hubungan kita kepada Allah. Setiap manusia, setiap warga negara memiliki hak untuk beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Contohnya dalam Islam, kita mengerjakan sholat 5 waktu. Kalau kita mengerjakan sholat, bisa kita lakukan di tempat ibadah kita. Di mana? Di Masjid. Nah, sila pertama Pancasila dilambangkan dengan cahaya di bagian tengah perisai berbentuk bintang yang bersudut 5 berlatar hitam. Nah, jadi ini maksudnya. 5 berlatar hitam, ini hitamnya ya. Maknanya bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang bertuhan dan menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan fondasi hidupnya. Jadi kita semua percaya ya akan adanya Allah ya. Nah, selanjutnya apa makna sila pertama Pancasila? Yang pertama, bangsa Indonesia merupakan bangsa yang bertuhan. Maka semuanya wajib memiliki agama. Agama di Indonesia ada agama apa saja? Islam. Ada apa saja? Satu. Islam, Katolik, Islam, Konghucu. Katolik, Konghucu,
Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah ya, kemudian kita lanjut. Yang kedua, kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan fondasi hidup bagi warga negara. Kalau kita beragama, kalau kita memiliki agama, maka kita punya pedoman hidup ya. Kalau di Islam berarti ada Al-Qur'annya. Jadi jelas hidup kita. Kemudian yang ketiga, negara juga melindungi warganya untuk menjalankan ajaran agamanya masing-masing. Tidak boleh ada orang yang mengganggu kepercayaan seseorang atau mengganggu ibadah seseorang. Kita beragama Islam, tetapi kita tidak boleh mengganggu umat yang lainnya. Kita harus saling menghormati dalam perbedaan agama. Kemudian yang keempat, negara menjamin kemurnian ajaran agama yang diakui dari penodaan aliran sesat. Nah, kalau ada agamanya jelas, maka tidak akan ada aliran sesat. Ya, lanjut. Kita mengetahui nilai-nilai Pancasila yang kedua. Oke, sila kedua simbolnya adalah rantai. Bagaimana bunyinya? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Disimbolkan dengan tali rantai bermata bulatan dan persegi di bagian kiri bawah perisai berwarna merah. Nah, kalau tadi yang pertama latarnya warna hitam, kalau yang kedua latarnya berwarna merah. Nah, nilai yang terkandung yaitu persamaan derajat, menghargai hak asasi manusia, solidaritas antar sesama manusia, dan perdamaian. Setiap warga harus saling menolong tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, jenis kelamin, kedudukan sosial, serta warna kulit. Jadi nggak usah membeda-bedakan. Ya. Kemudian maknanya apa? Yang pertama, manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat martabatnya sebagai makhluk Tuhan. Jadi semuanya sama. Nggak ada, oh dia orang kaya harus diperlakukan lebih spesial. Oh dia orang tidak mampu diperlakukan biasa aja. Nggak boleh. Semuanya harus sama. Ya. Yang kedua, manusia itu sama derajatnya, sama hak, sama kewajibannya, tanpa membeda-bedakan suku. Ini juga sama ya. Jadi kewajiban kita sebagai warga negara semuanya sama. Ya. Yang ketiga, kemanusiaan yang adil dan beradab berarti menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan, dan berani membela kebenaran serta keadilan. Ya, jadi di sini kita harus saling menghormati dan kerjasama. Nah, sekarang lihat gambarnya. Di sini ada gambar apa? Orang sakit. Ya, menjenguk orang yang sakit. Kira-kira ini mencerminkan, ya, mencerminkan sila yang keberapa ini? 3 3. Kok bisa sampai 3? 2 us. Kan kita baru 2 us. Ya. Kedua, kita menjenguk orang yang sedang sakit tanpa melihat latar belakangnya ya. Mau dia seperti apapun, kalau dia sakit, sebisa mungkin kita menjenguk. Tapi kita juga harus tahu waktunya kalau menjenguk, ya, supaya tidak mengganggu waktu istirahat. Kemudian, selanjutnya ini gambar apa ini? Gambar apa ini? Tempat orang-orang yang pergi Dan juga tempat ibadahnya. Iya. Yang pertama ini agama apa ini? Islam. Oh, Mas. Ini Katolik. Keren. Katolik atau Kristen? Kristen. Katolik dan Kristen Protestan sama ke gereja ya. Kemudian yang ini Katolik. yang ini Buddha. Hindu. Hindu ya. Yang Yang ini yang Hindu, kelima mana itu Hindu? Konghucu. Pra.
Hindu ke Pura. Terus setelah ini kalau Buddha kemana Buddha? Wihara. 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 Kalau Konghucu ke Kelenteng. Kelenteng. Oke, good. Sekarang kita lanjut ya. Sila ketiga. Yuk, yang di buku dibuka halaman yang di buku tuh buka halaman berapa ya? Coba dicari ya. Yang di buku, di buku halaman 44. Yang di buku halaman 44. Sila ketiga. Sila ketiga simbolnya apa tadi? Pohon beringin. Yes, good job. Pohon beringin. Apa bunyinya? Persatuan Indonesia. Jadi nilai persatuan Indonesia mengandung makna usaha ke arah bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Persatuan Indonesia sekaligus mengakui dan menghargai sepenuhnya terhadap keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Karena bangsa Indonesia itu banyak aneka-ragamnya ya. Maknanya apa saja? Nah, satu, persatuan dan kesatuan dalam arti ideologis, ekonomi, politik, sosial, budaya, dan keamanan. Semuanya. Yang kedua, manifestasi paham kebangsaan yang memberi tempat bagi keragaman budaya dan etnis. Yang ketiga, menghargai keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat. Dalam arti menjunjung tinggi tradisi perjuangan. Yang kelima, adanya nilai patriotik serta penghargaan rasa kebangsaan sebagai realitas yang dinamis. Kemudian sikap dan perilaku yang sesuai dengan Pancasila sila ketiga yaitu satu, mengembangkan sikap saling menghargai. Yang kedua, sikap saling asah dan asuh. Jadi saling mengasihi ya. Kemudian yang ketiga, tidak membeda-bedakan. Yang keempat, membina persatuan dan kesatuan demi terwujudnya kemajuan bangsa dan negara. Di sini ada gambar tentang sikap dari sila ketiga. Ya. Kemudian dari PKN dulu ini ada yang ingin ditanyakan belum? Karena untuk subtema 1 kita mempelajari silanya sampai ketiga dulu. Nanti di subtema 2 akan kita lanjutkan. Us bisa tunggu sebentar. Bisa. Kita lanjut ya. Ada Dalam. izin ke kamar mandi ya, Us. Nah, oke. Kita lanjut ke PPKN ya, sekalian ya. Kok PPKN? SBDP. Nanti anak-anak menyimak ini aja. Kalau di buku soalnya bolak-balik. Kalau di buku ini udah Ustazah pilah-pilah. Ini khusus untuk SBDP. SBDP pada subtema 1. Tema 1 subtema 1 yaitu tentang patung. Anak-anak pernah melihat patung? Pernah. Di Klaten juga banyak ya patungnya. Patung perunggu sama patung kuda. Ya. Di sini dicontoh kalau di buku itu ada di halaman 23 ya, 23 sampai 28. Ustazah, Ya, yang kemarin tak buat ini, Us. apa? Yang prakarya kemarin Ya. buat tempat pensil. Oh iya. Nah, ini contohnya di sini ada 10 patung bersejarah di Jakarta. Yang pertama Monas. Siapa yang pernah ke Monas? Enggak pernah. Yang pernah udah pernah. Masya Allah. Biasa ya, semoga teman-teman yang lain Orang bisa mau Monas menyusul. Jakarta ya, belum pernah. Ya, di Jakarta. Pas ke Bandung ke Jakarta, Us. Iya. Kemudian yang kedua ada patung Selamat Datang. Ya, nanti dibaca sendiri. Yang ketiga ada patung Dirgantara. Kemudian ada patung Jenderal Sudirman, patung Arjuna Wijaya, patung pahlawan, patung pemuda pembangun, patung pembebasan Irian Barat,
patung Pangeran Diponegoro, dan patung Tugu Proklamasi. Nah, di sini kita akan belajar juga, ya, Us, ya. Apa? Gimana? apa? Ya, sekarang kita akan belajar teknik membuat patung ya. Di sini ada 3 teknik. Yang pertama itu apa? Memahat. Nah, contohnya seperti ini memahat ya. Nah, kemudian ada alat dan bahan. Beda ya, cara memahat dengan yang lain. Kalau memahat berarti kita butuh gergaji, alat pahat, bor, lem kayu, dan amplas. Kalau cara membuat patung dengan gips atau gipsun, udah pernah tahu belum gipsun itu apa? Nah, itu ya. Jadi kalau gipsun itu kita membuat polanya dulu. Kalau di sini contohnya pakai botol aqua dulu. Botol aqua, baru kita masukkan gipsunnya. Nanti kalau gipsnya udah mengeras, nah baru kita dipahat seperti ini ya. Jadi kalau ini lebih padat. Dicetak. Ya, kalau gips lebih padat, kalau pahat tadi ini kita memahatnya bisa sampai dalam-dalam, ada polanya ya, ada dalamnya ya. Nah, terus kalau yang ketiga yaitu dari tepung. Nah, tepungnya ini dari tepung beras, terigu, kanji, lem kayu, dan nanti kita untuk mewarnainya menggunakan cat warna. Maka-lakanya di situ ada, nanti anak-anak bisa baca ya. Nah, di sini setelah kita tahu patung, berarti kita sudah tahu apa sih patung itu. Seni patung adalah apa? Coba dibaca. Seni patung, kalian tentu saja menjalani bla bla bla. Penuangan ekspresi. Ekspresi Ya, ide silakan dibaca, coba. dan gagasan ke dalam karya seni rupa 3 dimensi. Pada zaman modern, patung banyak digunakan sebagai media ekspresi dan kegiatan spiritual. Perkembangan seni patung pada zaman modern meliputi aspek teknik, bahan, dan bentuk. Pernahkah kalian berpikir untuk Pernah nggak kalian berpikir untuk membuat patung? Enggak. Nah, kira-kira Kalau buat patung, kalau ada misalnya diberi nyenggol, kesempatan untuk hancur. membuat patung, kira-kira yang di pikiran kalian apa yang mau pertama kali kalian buat? Patung apa gitu? dulu pas punya malam kayak Patung apa? manusia salju. Patung orang. Agak sulit ya kalau patung memang. Orang-orang tertentu saja membutuhkan latihan khusus. Nah, di sini ada pertumbuhan seni patung. Nanti anak-anak bisa baca ya di sini ya. Dari mana patung itu berasal, terus bagaimana bisa menyebar di Indonesia. Kemudian di sini ada bentuk patung. Bentuk patung itu ada 2, yaitu tradisional dan modern. Nanti coba anak-anak bisa baca kembali apa perbedaannya patung tradisional dengan patung modern. Itu ya. Sudah, untuk tema, berarti subtema 1 kita sudah belajar tentang bahasa Indonesia, muatan pelajaran bahasa Indonesia, PKN, dan SBDP. Sebelum tema diakhiri, ada yang ingin ditanyakan? Terus, Ya, ada. Kalau Ada. patungnya itu Kalau patungnya itu coraknya bulat itu bisa nggak patungnya kayak patung bola gitu? bisa, boleh saja. Nanti mau menggunakan teknik pahat atau teknik gip. Kalau gip itu udah dicetak ya, tinggal tuh. Tidak ada yang bermain cat ya. Tidak ada yang bermain cat. Silakan. Kalau misalnya sudah tidak bisa mengikuti pembelajaran, Ustadzah persilakan untuk keluar terlebih dahulu, nggak apa-apa. Ustadzah hanya ingin mengajarkan anak-anak yang serius untuk belajar. Ya. Oke? Karena tidak ada pertanyaan, tema diakhiri ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa di WhatsApp-kan ke Ustadzah. Oke, sekarang dipimpin untuk berdoa. Tadi dipimpin oleh siapa? Mas Nazif? Nazif. Silakan Mas Nazif, dipimpin kembali dengan
selesai belajar dengan kafaratul majlis. Yuk, Mas Najib. Nyalakan dulu Mas Najib kameranya. Yuk. Ya, dipimpin. Mas Najib. Halo, Tidak berakhir nanti. Ya, Mas Najib dipimpin. Yuk. Jika berdoa. Istiqamatin. Berdoa mulai. A'udzu Billahi minasyaitonir Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih untuk partisipasinya dalam Zoom pembelajaran hari ini. Saya harap semangatnya tetap sama. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugasnya dan mengirimkan buku komunikasi setelah sholat Isya paling akhir jam 8 malam. Saya akhiri. Saya mohon maaf ya apabila selama pembelajaran ada kesalahan buat anak-anak tidak nyaman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Us. Assalamualaikum.